Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Yusan di mana saja berada. Jangan kaget, karena mungkin sebagian ada yang kaget juga ya. Hari Jumat saya hadir, seharusnya saya menjadi penceramah Jumat. Tapi harus siaran dulu. Ustadz Krisna teh nyambung namina oge. Saya hadir di acara talk show pagi hari ini, hari Jumat. Seperti biasa, ada talk show unik, menarik, dan sangat penting bagi kita semuanya, baik orang tua terutama anak-anak. Topiknya adalah tentang jaksa menyapa, dan hari ini berbicara tentang bullying. Dan terkait dengan hal ini, sampai hari ini masih saja terdengar, terutama di kalangan anak-anak muda, baik itu di SD, SMP, SMA, yang suka ngebully. Nah, ini penting bagi Bapak dan Ibu, bagaimana solusi untuk menekan kebiasaan buruk tersebut, karena bagi anak akan sangat berdampak. Di studio telah hadir 4 narasumber, luar biasa. Hadir pagi ini 4 narasumber. Yang pertama adalah dari Kejaksaan. Nah, ini berbicara terkait dengan Kejaksaan, ternyata bukan hanya memproses kasus PIDSUS, PIDUM, pidana khusus, pidana umum, dan yang lain-lain, tetapi berbicara juga tentang bully. Yang pertama adalah narasumber kita, Pak Patar Bob Clinton, sarjana hukum. Wah, kayaknya ini dari sana, dari luar. Beliau adalah Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Pengamanan Pembangunan Strategis. Wah, bisa juga ini kaitannya dengan PIDSUS ini, pidana khusus. Kemudian Pak Arlin Aditya Maidiana Putra, sarjana hukum, Kasubsi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum. Panjang banget jabatannya, banyak sekali ini jabatannya. Yang berikutnya adalah Pak Denny Setiawan, beliau adalah Kabid SD, Kepala Bidang SD. Kemudian Ibu Elis Suprihatin Herliani, Kasih Kursis SMP. Oh ya, Kasih Kursis SMP. Selamat siang, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah, saya dikepung oleh 4 narasumber yang keren-keren. Oh ya, ternyata kita juga bergabung dengan, ada yang bergabung dengan kita, Pak, dari SMA Negeri 2 Cimalaka, dipimpin langsung oleh Pak Wakaseknya, Pak Hendrik. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Hendrik. Atur nuhun, tos biasa sasarangan. Ya, mungkin nanti anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan ya. Itu anak-anaknya diwakili oleh berapa siswa, Pak? Ada 14 orang, Pak. 14 orang. Ini dari Kejaksaannya ganteng-ganteng, bilangin sama anak-anak. Aduh, hatur nuhun Pak Hendrik. Siap. Baik, ralat mengenai topik terkait dengan pelecehan seksual. Tapi nyambung-nyambung ke bully juga ya. Ini terkait dengan pelecehan. Kenapa mengambil topik ini? Saya ke Pak Jaksa dulu nih, silakan untuk menyampaikan terkait dengan hal ini. Apakah memang di Sumedang terkait dengan hal itu relatif banyak, atau untuk antisipasi saja, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Jadi begini, Pak, kami menyampaikan karena kami kan tugas fungsinya kan ada beberapa. Salah satu contohnya adalah kami mengantisipasi hal-hal seperti itu. Dalam artian, jadi dari sejak dini ini sudah kami coba untuk
transfer knowledge terkait dengan aturan-aturan apa saja sih yang tidak boleh, atau secara umumnya kalau bahasa kita masyarakat awam tuh apa sih nggak boleh dilakukan gitu, khususnya untuk norma-norma atau nilai-nilai di masyarakat gitu. Dan ini menjadi suatu fokus yang penting buat kami karena tentu saja adik-adik kami yang di bangku sekolah harus kita tanamkan sejak dini terkait dengan aturan yang dilarang dan mana aturan yang tidak, maksudnya tidak diperbolehkan gitu, baik secara norma maupun secara aturan formilnya gitu. Jadi menghindari juga kalau terkait ditanya apakah banyak atau tidaknya di Sumedang tentang permasalahan ini, saya sih belum mendengar terkait itu ya, dalam artian ada tapi tidak banyak gitu. Jadi kurang lebih kalau ditanya masyarakat Sumedang sudah mengetahui lah masalah yang pelecehan seksual dan lain-lain. Cuma kalau masalah tingkat kriminalitas di Sumedang terkait pelecehan seksual, saya rasa sudah pada memahami gitu. Cuma ibaratnya menanamkan sejak dini aja buat teman-teman atau adik-adik yang di bangku sekolah. Nah, karena sekarang banyak yang sedang menyaksikan topik kita pagi hari ini, diskusi kita hari ini, anak-anak sekolah ini Pak, yang tolong dijelaskan yang tidak boleh ini bagi anak-anak baik SD SMP terkait dengan pelecehan itu Pak, silakan. Jadi gini, secara umumnya pelecehan itu kan secara umum ada dua ya. Ya. Pelecehan seksual dengan fisik maupun yang non fisik. Non fisik ini dalam artian lisan. Ya. Ya gitu ya. Kalau yang fisik ini udah jelas. Fisik ini maksudnya perbuatan yang ibaratnya mengarah ke daerah sensual, begitu. Sehingga di sini yang kami jaga sebenarnya adalah harkat dan martabat adik-adik kami yang perempuan atau wanita gitu. Yeah. Nah, karena mereka yang berbeda dengan adik-adik kami yang laki-laki ini, mereka mempunyai daerah sensitif yang lebih banyak daripada kami yang laki-laki. Dalam artian dan mereka pun jangankan dalam sentuhan, kadang perkataan aja sensitif kan. Makanya kalau wajar kalau misalnya wanita itu tentu cewek itu kadang-kadang ngomong apa sensitif, itu kan kadang-kadang tersinggung kan gitu kan. Nah di sini kalau pelecehan seksual secara fisik itu udah jelas bagian sensual. Kalau kita dulu pernah dengar ada namanya perkara begal payudara. Nah pada waktu itu belum ada aturan yang secara khususnya, makanya kami ini aparat penegak hukum ini lebih condong untuk penegakan hukum ke kitab hukum pidana, gitu ya. Nah sekarang sudah ada sejak 2022 untuk mengakomodir itu, dibuatlah aturan itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah ini apa nih? Kenapa sih filosofisnya aturan ini dibuat gitu oleh pemerintah? Ya untuk melindungi teman-teman kita yang perempuan atau wanita gitu. Nah kalau ditanya yang tadi Pak, kalau misalnya yang secara fisik udah jelas lah, tapi secara lisan bagaimana gitu? Nah kalau yang secara lisan ini sebagai contoh itu omongan atau ibaratnya ucapan yang menjurus atau mengarah ke bagian sensual teman-teman yang perempuan, sehingga mereka merasa tidak nyaman kan begitu. Contoh kalau kita lewat radio seperti ini, kita cuma ngomong misalnya seperti ini, ih gede ya. Kalau ngomong secara lisan seperti itu dengan kita hanya mendengarkan suara, orang nggak akan berpikir aneh-aneh. Tetapi ketika kita bertemu dengan lawan bicara kita, ada cewek lewat seperti itu, ada cewek lewat, dan arah mata kita ke bagian sensitif mereka, itu sudah pelecehan. Dan itu bisa diadukan ya? Oh iya. Makanya dibilang untuk terkait pelecehan seksual ini dia deliknya delik aduan, harus diadukan dulu. Beda kalau tindak pidana yang lain itu beda ya, itu delik biasa mungkin. Kalau ini misalnya aduan, karena apa? Untuk pelecehan seksual
seseorang itu harus merasa yang tadi saya bilang tidak nyaman, merasa harkat dan martabatnya diserang atau dijatuhkan seperti itu, sehingga itu harus diadukan oleh korbannya. Ini masuk turunan dari bullying mungkin ya? Kalau bullying ini beda ya. Bullying ini maksudnya dalam artian dia benar-benar secara umum gitu. Bullying itu kan bisa kekerasan fisik, gitu kan, ataupun non fisik. Yeah. Cuma dalam artian dia tidak menyerang harkat dan martabat. Nah kan makanya saya bilang tadi ini untuk yang kalau pelecehan seksual khusus untuk melindungi teman-teman kita yang jenis kelaminnya perempuan. Itulah makanya. Kalau yang bullying, tapi saya juga pernah dilecehkan perempuan, Pak. Masa? Nah itu makanya. Nah tapi kan kita tidak mengadukan. Kenapa kita tidak mengadukan? Karena kita merasa itu biasa saja. Enggak, saya suka dilecehkan. Oh, suka dilecehkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pengetahuan secara umumnya. Kenapa kami membahas ini? Biar adik-adik kita nih, apalagi sekarang ini kan zaman udah modern nih. Ada Instagram, sosial media. Itu kalau kita tidak bijak-bijak menggunakannya, itu bisa menjadi sarana pelecehan seksual. Dan itu kalau yang diserang itu terkait dengan fisik atau non fisik melalui medsos juga sama bisa ya? Bisa. Itulah makanya kalau itu ada yang namanya pelecehan seksual secara elektronik. Nah, makanya kenapa secara elektronik dia menggunakan media sosial. Nah, dilihat dengan kata-katanya, apa sih kata-kata yang diketik oleh dia. Nah gitu, makanya tadi saya bilang saya perumpamaannya kalau misalnya suara, nah kan gitu kan. Tetapi kalau dengan tulisan, kalau tulisannya itu bahasanya, ini makanya yang kalau elektronik itu kita harus benar-benar apakah maksudnya seperti ini, apakah maksud seperti itu kan gitu kan. Masih agak sumir. Kecuali kalau benar-benar memang dia secara lantang ngomongnya ya. Nah gitu. Antara pelecehan fisik dan non fisik berat pasti fisik ya? Fisik pasti. Itu ancamannya berapa tahun nih Pak? Baik fisik ataupun non fisik? Kalau yang non fisik Pak, kalau non fisik itu kalau sepengetahuan saya hanya bulan Pak. Oh bulan. Fisik ya? Non fisik. Kalau yang fisik itu bisa sampai dengan di Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru ya, itu bisa sampai dengan hukuman mati bahkan. Yang fisik itu? Betul. Yang fisik. Seperti itu Pak. Atau katakan lagi nih, beda mungkin ya. Kalau yang melakukan pelecehan seksualnya orang tua terhadap anak-anak, walaupun non fisik, tetap berat. Walaupun non fisik. Non fisik. Kalau di regulasinya sekarang ya, kalau non fisik itu kan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual non fisik itu hanya diatur di Undang-Undang TPKS yang baru tadi baru disebutkan oleh Bang Bob tadi. Nah di situ masih tidak diatur secara eksplisit terkait dengan orang tua dan lain-lainnya, masih secara umum Pak. Secara umum. Bahwasanya di situ jika ada ujaran, ada catcalling kalau bahasa dengan siulan, nah itu bisa termasuk dengan pelecehan seksual non fisik seperti itu Pak. Saya sebelum nanti pertanyaan berikutnya untuk Pak Jaksa ingin mengetahui juga tentang kondisi yang ada di Sumedang dari mulai SD sampai SMP. Kebetulan SMA-nya kewenangannya di provinsi, tapi ada wakilnya tuh dari nggak ada kemana nggak? Ada wakilnya dari SMA Negeri 2. Saya ingin tahu kondisi di Sumedang terkait dengan pelecehan seksual, Ibu. Silakan atau Bapak jelaskan, Pak. Terima kasih. Mungkin begini Bapak. Untuk kondisi tentang pelecehan seksual, betul tadi kata Pak Jaksa bahwa kekerasan seksual itu ada dalam bentuk tindakan, juga ada dalam bentuk merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang, gitu ya. Bagian tubuh atau fungsi reproduksi. Nah, berkaitan dengan keadaan di Kabupaten Sumedang tentang pelecehan seksual ini memang ada. Ada, mudah-mudahan tidak bertambah ya Pak, tidak bertambah banyak. Berbagai gitu. Ada dari sebaya, teman sebaya, ada dari orang tua, orang dewasa ke anak, ada dari mohon maaf ya lansia mungkin ya, lansia terhadap anak. Itu terjadi di Kabupaten Sumedang. Itu kalau berbicara tentang keadaan kenyataan bahwa
kekerasan seksual itu memang ada. 2024 jumlahnya berapa ini kasus, Bu? Kalau berbicara tentang kasus, memang kita tidak ke seksual atau yang lainnya, Ya. Pak, karena bentuk-bentuk kekerasan ini kan ada 6 bentuk. Ya, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, gitu ya. Jenisnya itu banyak. 52 ya, Pak. Ada 52 kasus. Termasuk banyak ya, 52. Ya, termasuk banyak, Pak. Nah, ini untuk penyembuhannya sendiri, Bu, sebelum ke sana diproses hukum atau tidak? Ada yang sudah diproses hukum ya, Pak ya. Ada yang sudah diproses hukum. Ada yang memang semacam apa ya, tawuran kayak gitu ya, Pak ya. Kalau yang untuk tawuran-tawuran gitu ada penyelesaiannya di Polres, terus juga ada yang dikembalikan gitu. Kalau untuk korbannya sendiri, Bu, bagaimana untuk menanggulanginya agar mereka kan ini kan bisa ke bawah sampai dewasa gitu ya? Betul sekali. Traumanya itu. Betul. Itu pendampingannya gimana, Bu? Ya. Ketika anak kami mendapatkan pelaporan tentang hal Ya. tersebut, Pak, kami langsung berkoordinasi baik dengan pihak sekolah maupun dengan orang tua, dan kami juga berkoordinasi dengan PPA, perlindungan anak juga PPA ya, Polres ya. Nah, di sana kita itu mempunyai kerjasama yang namanya Puspaga, Pak, Pusat Pelayanan Keluarga. Nah, di situ anak-anak yang disinyalir pertama kalinya kita lihat nih, di tag dulu, Pak, kita lihat kondisinya seperti apa. Ternyata dia depresi misalnya, depresi ringan, sedang atau berat, ya. Maupun depresi ringan, saya ajukan untuk melakukan konseling, Pak. Konseling. Diadakan konseling. Ketika dia dilakukan konseling, nanti kan muncul hasilnya. Yeah. Nah, setelah muncul hasilnya seperti apa dan bagaimana, itu kalau yang sedang dan berat itu dilakukan assessment. Jadi dilakukan assessment, ini apa-apa saja yang harus diperbaiki untuk pemulihan mentalnya. Itu dilakukan assessment, dan itu kebanyakan ya, alhamdulillah sih, Pak, tidak ada yang sampai 4 kali dilakukan assessment. Itu rata-rata 2 dan 3 kali itu sudah selesai dilakukan assessment. Itu seperti Baik, itu. terima kasih, Bu. Ya. Saya akan coba mengundang yang sekarang sedang nonton di SMA Negeri 2 Cimalaka, Pak Wakasek, silakan. Barangkali ada anak-anak yang ingin menanyakan dengan topik kita. Bisa pelecehan seksual atau bully juga boleh lah, tidak apa-apa. Silakan Pak Hendrik. Siap. Kebetulan Pak di sini, alhamdulillah anak-anak yang datang itu adalah pengurus inti dari pengurus OSIS dan pengurus MPK. Nah sekarang ketua OSIS kebetulan udah mempersiapkan pertanyaannya, Pak. Silakan. Silakan Alisa. Namanya siapa, Dek? Pak. Ya. Oke, baik, sebelumnya izin bertanya Bapak. Sebentar. Nama saya. Ya, Ibu Ketua silakan, Bu. Ibu Ketua silakan. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Alisa Syaful Azura. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber terkait pelecehan seksual ya Bapak. Nah, kan tadi disebutkan bahwa yang catcalling itu, nah apakah itu bisa dilaporkan? Yang catcalling itu, nah apabila dilaporkan itu kita harus memiliki bukti. Nah kalau misalkan untuk kan kalau catcalling itu hanya suara ya Bapak, tidak ada bentuk fisiknya. Nah jadi untuk cara kami melaporkan bentuk non fisik itu seperti apa? Ya. Itu saja pertanyaannya atau ada pertanyaan lain? Untuk saat ini cukup itu saja Bapak. Baik. Silakan Pak. Tadi kalau dilaporkan kan harus ada barang bukti katanya. Untuk barang buktinya itu sendiri gimana? Baik, terima kasih ya. Tadi siapa namanya? Adik siapa? Lisa kalau tidak salah. Lisa ya? Alisa. Alicia ya, Alicia ya. Iya, Terima iya. kasih ya, pertanyaan cukup bagus sekali. Dan itu pasti menjadi pertanyaan adik-adikku di luar sana ya, Iya. yang sama dan sudah diwakili oleh Alicia sendiri. Terkait dengan alat bukti ya, Ya. alat bukti kalau tadi kan di TPKS itu ada yang namanya pelecehan seksual non fisik ya. Iya. Salah satunya dengan ujaran, dengan catcalling tadi ya, dengan siulan aja bisa jadi Iya. pelecehan seksual
non fisik. Memang terkait dengan bukti agak sedikit kesulitannya. Cuman di dalam TPKS, Undang-Undang TPKS sendiri, dia tetap mengakomodir alat bukti yang ada di 184 KUHP ya. Bahwasanya ada keterangan saksi, ada keterangan terdakwa, ada petunjuk, ada surat, ada keterangan ahli di situ. Nah, di Undang-Undang TPKS sendiri itu juga ada tambahan alat bukti yang mungkin bisa menjadi alat bantu kita untuk membuktikan tentang tindak pidana yang dilakukan kepada kita ya. Jadi di situ ada namanya alat bukti sarana elektronik. Nah, di situ entah nanti ada rekaman atau ada bukti video. Nah, itu bisa dijadikan alat bukti yang sah ya, Dek ya. Tidak seperti di KUHP. Kalau di KUHP kan terkait dengan rekaman video itu hanya dijadikan alat bukti petunjuk masuknya. Nah, kalau di TPKS ini sendiri dia ada terobosan baru terkait dengan alat bukti, bahwasanya ada alat bukti sarana elektronik. Nah, entah itu nanti rekaman CCTV atau itu nanti rekaman suara di HP, rekaman di kamera. Nah, itu bisa dijadikan alat bukti. Nah, minimal nanti kalau adik-adik di luar sana ternyata ada yang gangguin, misalkan cowok-cowok nakal ya di sana ya, ada yang bersiul atau yang seperti apa mekanisme caranya bisa direkam, atau bisa kalau ada CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. Itu tentu akan menjadi alat bukti bagi kami APH untuk membuktikan bahwa tindak pidana itu benar adanya. Seperti itu. Paham, Dek? Oke, baik Bapak, paham. Terima kasih. Tapi selama ini di SMA Negeri 2 Sumedang gimana? Aman-aman saja? Dua Cimalaka, Bapak. SMA 2 Cimalaka ya. Ada tadi saya bilang apa? Sumedang. Sumedang. Cimalaka ya. Sumedang kan Cimalaka. Aman-aman saja, Dek. Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah aman-aman Sip. saja Bapak di sekolah. Sip. Nuhun, Dek. Izin menambahkan, Kang. Ya, silakan. Sama-sama. Enggak. Satu lagi. Ya, silakan. Oh, ini cowok ya. Tukang herai ya. Itu ketak bagernya. Ya, Dek, silakan. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Fahri Katamal. Sebelumnya izin bertanya Bapak terkait terkait memang ada orang-orang yang bercanda tetapi itu kan kayak melukai orang lain gini ya Bapak. Itu tuh gimana sih cara kita untuk menegurnya dan respon orang-orang yang melihat kejadian tersebut? Oke. Kadang ada orang yang memang berani untuk menegur atau yang melaporkan hal itu. Silakan, Pak. Bercanda tapi melukai, apalagi orang Sunda mah dari sepeureuy. Tapi kadang-kadang bisa melukai orang. Iya. Ya, Bu ya? Iya. Melukai ini maksudnya fisik, Non fisik. non fisik. Ya. Verbal. Verbal. Itu gimana itu, Pak? Nah, jadi gini ya, buat adik-adik kami yang kalau merasa terlukai karena omongan orang, gitu, ya, yang tadi saya bilang itu, sekarang zaman kan sudah semakin lama sudah semakin berkembang nih, Canggih ya? udah makin canggih. Makanya tadi Pak Arlin udah jelasin tuh, alat bukti itu nggak cuma yang tadi ditentukan di acara pidana loh, di KUHP loh gitu. Yeah. Ada yang baru, rekaman, video, Yeah. dan lain-lain. Nah, untuk permasalahan yang tadi Adek bilang merasa melukai tadi, itu biasanya bukannya nggak bisa dilaporkan, bisa dilaporkan. Semuanya itu bisa dilaporkan. Cuma dari tingkat kesulitan pembuktiannya, nanti itu yang harus kita pikirkan. Dalam artian begini. Kalau kita melaporkan misalnya suatu perbuatan, misalnya ke teman-teman di kepolisian misalnya. Nah, di situ nanti teman-teman kepolisian, dia selaku penyidik pasti akan menanyakan dulu nih, buktinya apa Dek? Pasti kan begitu ya. Ya. Kita langsung ke situ aja ya. Buktinya gini Pak, saya begini-begini, saya dibilang begini. Buktinya apa? Jangan khawatir dulu. Kadang mereka nih hanya berpikiran, oh iya, ada nggak maksudnya saksinya? Ada nggak ibaratnya bukti di misalnya cecetan apa segala macam? Nah, mereka lupa kalau misalnya masalah kita bahasa ini kan kita intinya melukai secara bahasa, kan itu ya? Yeah. Nah, melukai secara bahasa ini
kita harus menggunakan ahli bahasa tentunya. Nah, ahli bahasa itu nanti dia akan melihat apakah bahasa ini bahasa yang dalam artian memang maksud dan tujuannya untuk menyakiti orang atau tidak. Jadi kalau misalnya bisa nggak diadukan Pak, bisa nggak dilaporkan, otomatis bisa. Karena teman-teman di kepolisian juga tidak bisa menolak apabila ada pelaporan. Laporan apapun. Laporan apapun. Ya. Masalah apakah nanti memenuhi alat bukti atau tidak, itu nanti. Yang pasti kita sudah sama-sama tahu perbuatannya ada kan gitu ya. Ya. Makanya kami selaku penuntut umum, jaksa ini selaku penuntut umum, kami di posisi korban atau berpihak pada korban, jadi kami akan memberikan petunjuk-petunjuk pada teman-teman kepolisian. Apa yang harus dipenuhi, alat bukti apa yang harus didapat untuk ibaratnya alat bukti itu lengkap sehingga bisa naik penuntutan. Begitu intinya bisa deh. Bisa. Cuma itu yang dibilang tadi Pak Arin udah jelas ini alat buktinya apa aja, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli kan dan lain-lain dan petunjuk dan lain-lain. Itu makanya kalau misal memang ada bahasa itu yang dilontarkan secara langsung, nah gimana nih Pak? Nah, saksi pasti ada, nggak mungkin kita ini sendirian, pasti ada teman-teman kita di sekitar kita. Itu sudah satu. Yang kedua apa? Ya tadi mentok-mentok ahli bahasa. Nah kan gitu kan, bahasanya apa yang dilontarkan. Nah itu kita harus benar-benar jelas yang diomongi apa. Tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita lebihi. Nah seperti itu. Diskusi seperti ini apakah perlu juga dilakukan oleh Pak Jaksa nanti ke SMA Negeri 2 Cimalaka, Dek? Butuh nggak? Menurut partai ya, karena memang banyaknya kurang pemahaman terkait hal ini, jadi memang diperlukan sih. Terkait memang banyak anak-anak yang kurang paham akan cara mereka melontarkan bahasa ke orang lain, terus juga perbuatan yang memang menyinggung sama orang lain, banyak yang nggak paham, jadi perlu Bapak. Oke, nanti saya sampaikan ke Ibu Kepsek ya. Biar Pak Jaksanya ke sana ya, gratis bilangin ya. Hatur nuhun ya, nuhun pisan. Ya, Terima kasih Bapak. ya bangga. Pak Hendrik kalau terus mau bergabung silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, takut mengganggu pelajaran juga. Kang Kris, ini ada satu lagi nih ketua OSISnya. Mana ketua OSISnya lagi? Mana sok? Ini jadi Pak, sebetulnya banyak sih yang mau dibicarakan atau ditanyakan itu Pak. Ya. Anak-anak ini kan urusan Kang Kris utarakan, sebetulnya sekolah itu menginginkan adanya edukasi langsung lah. Oh, nah, Pak. Ya. Pak. Karena hal-hal yang dibicarakan seperti ini sebetulnya sudah kronis sih sebetulnya di sekolah-sekolah yang kronis, Pak. juga. Ya. Siap. Pada sekolah ABC, IPA sebagainya, terutama berbicara tentang bullying secara verbal, Pak, itu Ya. seperti itu. Oke. Itu. Siap. Mangga. Nami. Baik Bapak, Alisa izin bertanya lagi Bapak Ya. terkait jika nanti kalau misalkan ada kasus yang memang terkait dengan pelecehan seksual, nah ternyata pelakunya itu masih di bawah umur Pak. Nah, apakah itu akan mempengaruhi tindakan pidana yang nanti akan ditindak kepada pelaku tersebut? Soalnya kan yang Alisa tahu, tapi nggak tahu juga ya Pak, ini katanya kalau misalkan pelaku di bawah umur itu tidak bisa ditindak gitu Bapak. Nah, mohon penjelasannya Bapak. Pelakunya di bawah umur, Pak. Ya. Baik, terima kasih lah. Sekali lagi ada Alisa ya. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya, terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur. Nah, jadi di Indonesia ini, di sistem pidana yang kita anut, kalau terkait dengan anak-anak di bawah umur ya, artinya Ya. itu terkait sistem peradilannya menggunakan sistem peradilan pidana anak ya, dan itu ada undang-undang sendiri yang mengatur terkait itu.
dan ada batasan-batasan yang mana anak itu dapat dihukum pidana, yang mana dapat dikembalikan ke orang tua, yang mana dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terkait dengan batasan umur, sepengetahuan saya kalau tidak salah, jika di bawah 12 tahun itu tidak dimungkinkan untuk dihukum pidana ya. Namun di atas 12 tahun dia masih dapat dimungkinkan untuk dijatuhkan tindak pidana ya, dialih saya. Namun terkait dengan ancaman pidana, terkait dengan sistem peradilan pidana anak, biasanya dari ancaman pidana maksimal itu dijatuhkan setengahnya, setengah dari ancaman pidana pokok di undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Nah, seperti itu dialih saya. Jadi jangan khawatir bahwasanya walaupun pelakunya itu anak-anak tapi tetap dapat dihukum pidana. Cuman dikarenakan dalam sistem peradilan pidana anak itu paradigmanya adalah diversi ya. Diversi artinya memulihkan keadaan. Jadi terkait dengan hukum pidana, hukum badan itu adalah ultimum remedium biasanya. Jadi diupayakan dulu upaya diversi. Diversi itu apa? Artinya upaya penyelesaian di luar pengadilan. Nah, seperti mediasi penal lah. Mediasi ibaratnya di luar pengadilan. Nah, seperti itu dialih saya. Oke, itu aja ya, Dea. Atur nuhun, Dek. Sama-sama. Semoga adik-adik di SMA Negeri 2 Cimalaka makin sukses. Amin. Amin. Ya. Tadi Pak Denny mau nambahin nih, kepotong nih. Terima kasih. Bakatku resep baru dah. Enggak. Baik, kami ingin menyampaikan bahwa kami Dinas Pendidikan sebagai representasi dari pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 memiliki tugas untuk melakukan pencegahan selain melaksanakan penguatan tata kelola, kemudian mengedukasi, kemudian menyediakan sarana prasarana. Nah, salah satu sarana yang kami siapkan adalah kanal pelaporan. Ada kanal pelaporan ya? Kanal pelaporannya bisa. Jadi kalau adik-adik menjadi korban gitu kekerasan baik fisik, psikis, perundungan atau bullying, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi gitu ya, dapat melaporkan yang praktis ya. Jadi kalau para pemirsa dan adik-adik siswa bisa menggunakan panic button atau tombol panik yang ada di Super Apps Tahu Sumedang. Jadi Super Apps Tahu Sumedang itu aplikasi pelayanan pemerintah Kabupaten Sumedang. Wah, berarti aplikasinya harus di-download dulu ya. Yang kalau dibuka langsung terbuka ada tombol panik. Nah, jadi pada saat tombol ini ditekan, nanti admin kami dari Satgas, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan akan menindaklanjuti. Ini untuk mempermudah apabila terjadi bentuk-bentuk kekerasan khususnya yang terjadi di lingkungan satuan. Aplikasinya apa, Pak? Tahu Sumedang Sumedang. di Play Store. Itu sebenarnya Tahu Sumedang itu aplikasi untuk berbagai keperluan di Pemda Sumedang. Nah, nanti ada tombol panik merah ya kan? Nanti admin kami akan menghubungi dan menindaklanjuti sesuai laporan yang masuk pada kami. Itu mungkin tambahan. Selain ini Pak, ada tombol panik di aplikasi Tahu Sumedang, sarana dan prasarana lainnya sudah disiapkan Pemda Sumedang atau belum? Kami hanya menginstruksikan ke setiap satuan pendidikan untuk menyediakan sarana yang aman dan ramah bagi anak-anak itu. Aman dan ramah. Memastikan bahwa lingkungan di setiap satuan pendidikan itu ramah anak. Baik, Pak Denny, terima kasih. Kemudian ada yang menyampaikan pertanyaan melalui WA ini. Assalamualaikum Sampurasun, saya Lia dari Cisarua. Pertanyaan pertama, apakah langkah-langkah praktis yang bisa diambil oleh pelajar atau mahasiswa jika mereka melihat atau mendengar tentang pelecehan seksual terjadi di sekitar mereka? Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana sistem hukum di Indonesia berperan
dalam melindungi wanita yang menjadi korban pelecehan seksual? Dua pertanyaan ini semuanya untuk Pak Jaksa ini, bukan untuk Dinas Pendidikan Sumedang. Silakan Pak. Bisa diulang tadi Pak? Yang pertama pertanyaannya adalah apa langkah-langkah praktis yang bisa diambil oleh pelajar atau mahasiswa jika mereka melihat atau mendengar tentang pelecehan seksual terjadi di sekitar mereka. Yang kedua, bagaimana sistem hukum di Indonesia berperan dalam melindungi wanita yang menjadi korban pelecehan seksual. Mangga Bapak Arlin ya. Ya, Pak Arlin. Baik, terima kasih ya, pertanyaannya cukup bagus tadi ya. Ada 2 pertanyaan, mungkin saya menjawab pertanyaan nomor pertama dulu ya. Terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah praktis kita ya. Jika kita melihat atau mendengar, berarti bukan mengalami ya di situ ya pertanyaannya. Ini mah bukan korban ya? Bukan korban. Memang kalau terkait dengan pelecehan seksual sudah dijelaskan oleh Bang Bob tadi bahwasanya tindak pidana ini ada tindak pidana aduan ya. Mungkin jika ada saudara-saudara di luar sana yang melihat adanya korban pelecehan seksual bisa diberikan pemahaman terkait dengan bahwasanya tindakan yang dilakukan terhadap korban tersebut dapat loh diadukan kepada aparat penegak hukum. Dan selain itu di undang-undang kita tentang tindak pidana kekerasan seksual itu ya, TPKS itu, di situ ada yang namanya perlindungan Pak. Jadi perlindungan bagi korban juga. Dan juga ada suatu norma di situ bahwasanya bagi yang mengetahui juga dapat juga mengadukan kepada aparat penegak hukum setempat ya bahwasanya telah terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh orang lain. Seperti itu. Jadi di undang-undang kita juga sudah diatur sebenarnya Pak. Tapi dikarenakan tadi namanya ini delik aduan ya. Jadi harus berdasarkan aduan dari korban itu sendiri ataupun dari keluarganya biasanya seperti itu. Jadi saran saya sih jika nanti kemudian saudara-saudara di luar sana dapat melihat adanya korban tindak pidana pelecehan seksual, bisa diberikan pemahaman dan bisa diberikan edukasi lah kepada si korban tersebut bahwasanya tindakan yang dilakukan kepada dirinya tersebut ada aturan pidananya. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua bisa dibantu oleh Bang Bob ya. Silakan Pak. Oke, jadi kalau yang untuk pertanyaan kedua, bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam mengatasi atau sejauh mana hukum kita mengakomodir terkait adanya tindak pidana pelecehan seksual ya. Jadi begini Pak, yang tadi saya bilang, zaman sudah makin banyak berkembang, pola pikir manusia juga sudah makin banyak berkembang, sehingga kalau misalnya dibilang sejauh mana sih dan wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya tadi itu adalah adanya undang-undang TPKS tadi, tindak pidana pelecehan seksual. Itu yang tadi saya bilang filosofisnya adalah untuk melindungi teman-teman kita yang perempuan. Pada zaman dulu mungkin tidak ada seperti itu karena belum kepikiran nih Pak. Ya kan? Cuma sekarang makin lama makin berkembang, muncullah undang-undang TPKS ini. Kenapa muncul undang-undang TPKS ini? Karena tadi yang saya bilang ada kasus namanya begal payudara dulu. Orang tuh bingung tuh, wanita itu, perempuan itu korbannya bingung mau ngelapor, tapi namanya begal nggak mungkin dia di tempat kan gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan undang-undang kita yang KUHP tadi agak susah kan begitu. Nah ini ternyata kasus begal payudara ini makin lama makin berkembang nih, banyak. Dan begal celana dalam. Begal celana dalam. Kan gitu kan. Nah, itu tuh makin lama makin banyak ternyata kasusnya. Sehingga dibuatlah undang-undang ini. Makanya saya bilang filosofisnya untuk teman-teman perempuan untuk menjaga harkat dan martabatnya. Makanya itu dibilang juga. Jadi bukan cuma aturan pokok pidana badannya aja, walaupun juga ada denda, ada yang namanya restitusi, pemulihan hak tadi, kan gitu kan. Nah makanya itulah bagi korban sekarang kalau misalnya secara psikis pasti nggak mungkin lupa dia kejadian itu kan. Tetapi namanya harkat dan martabat malu pasti kan, keluarga pribadi kan gitu kan.
Apalagi berita-berita contoh misalnya di Sumedang ini, kapan hari ada berita ini, itu nggak lama tuh langsung menyebar semua, kan begitu. Nah itu bahaya untuk teman-teman kita yang menjadi korban sebenarnya. Yang harusnya itu tuh nggak perlu sampai kemana-mana, ternyata satu kabupaten tahu. Gatal tangannya ini. Nah, gatal tangannya. share. Iya, apalagi ibu-ibu kan lagi ke pasar ngomong. Sama laki-laki juga lah. Sambil rokok kan gitu. Kok jadi korban ibu ya? Nah itulah makanya jadi selain untuk menindak pelaku pembuat pidananya, ada juga pemulihan hak di situ, namanya restitusi. Disitulah wujud nyatanya untuk melindungi teman-teman perempuan dari pelecehan seksual sistem hukum di Indonesia. Begitu, Baik, Bapak dan Ibu, sebelum dilanjut ada iklan dulu yang menghidupkan acara Radio Yusan maksudnya. Silakan.